Amal itu tergantung pada niatnya. Keabsahan amal, kesempurnaan amal, ada yang mengatakan innamal a'malu itu innama sihhatul a'mal. Sah nopo mbotene sebuah amal perbuatan, amalan ibadah kita itu tergantung pada niat. Niat niku wonten teng hati. Banyak sekali mungkin saja perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang itu sepertinya secara zahir sepertinya ibadah. Baca Quran mungkin, sholat mungkin. Secara zahir ketok moto niku amalannya kados ibadah. Tapi karena hati kita niku ternyata belok, ternyata niat kita itu salah, maka itu tidak sama sekali bernilai ibadah. Pun juga demikian, ada banyak pekerjaan, perbuatan yang seakan-akan tidak bernilai ibadah. Ngapunten, ketoke sepatuan. Nggih, ketoke nggawa rombong. Teng pasar ketoke. Nggih, teng kebun ketoke. Tapi niate bener, maka itu bisa menjadi bernilai ibadah. Monggo kita terus akan mendekati kematian. Nggih. Umur kita terus berkurang. Dan benjing niku yok nopo akhirnya akan ada timbangan amal perbuatan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi benjing amal perbuatan kita niku ditimbang. Nggih. Kira-kira yang lebih berat itu yang baik atau justru yang jelek? Monggo kita rasional. Nggih. Empun sampai kemudian karena kesalahan niat kita, susah payah kita bangun malam, susah payah kita mungkin satu hari satu juz, tapi gunane, tapi tujuane gur gawe gaya-gayaan, akhirnya sama sekali tidak memiliki nilai ibadah. Akhirnya sama sekali tidak menjadikan amal baik kita menjadi berat. Gara-gara mong hebat itu ya, sedina sak juz. Hebat itu ya, tangi bengi. Hanya karena itu. Hebat itu ya, wendina nang masjid. Tapi tujuannya ternyata bukan karena Allah. Bukan lillahi ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada yang lepas dari pantauan Gusti Allah. Karena demikian penting untuk kemudian kita ingatkan bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apakah bernilai ibadah nopo mboten bernilai ibadah sangat tergantung pada niatnya. Meskipun niat niku, ikhlas niku wonten beberapa tingkatan. Tetap ada nilai. Sing paling top niku beribadah sama sekali tidak kemudian minta jatah kecuali Allah, kecuali lillah. Niku ikhlas sing tingkat tinggi, Pak. Di bawahnya kita beribadah tapi ingin jatah akhirat, kepingin masuk surga. Niku juga diatasnamakan ikhlas, tapi tingkatannya lebih bawah. Tetap niku. Ada tingkatan yang terakhir itu adalah kepingin jatah dunia. Putrane panjenengan sedang ujian, perlu dukungan doa misalnya. Karena memang ngoten. Kesuksesan itu adalah harus diikhtiari. Ngapunten,
Mboten wonten tiang sukses. Sing wonten adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Mboten wonten tiang berhasil. Sing wonten adalah orang yang diberhasilkan oleh Allah. Mboten wonten tiang sejahtera. Sing wonten adalah orang yang disejahterakan oleh Allah. Karena demikian, kalau seandainya kita kepingin kita, keluarga kita, anak kita kemudian sukses, nek saniki istilah ditirakati, dan itu tetap masuk dalam kategori niat ingkang bener. Bahkan dalam konteks sekarang, jangan sampai anak kita biarkan sama sekali tidak kita dampingi dengan doa, atau bahkan tidak kita tirakati terus tiang-tiang sian niku. Napa tirakat niku? Doa istiqomah. Doa itu meskipun untuk keberhasilan, untuk lulus ujian, untuk kesuksesan, itu tetap masih dalam koridor doa, koridor ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Tapi ikhlas niku, dan kita manusia. Ikhlas yang pertama niku kan bagiannya ambiya, bagiannya para nabi, para wali dan seterusnya. Kita manusia biasa, niku biasa sholat kepingin masuk surga, niku tasik saya. Sholat kepingin sukses, mau swakiah kepingin agar tidak fakir, niku angsal niku. Niku boleh. Nggih. Terus penting untuk kemudian kula tegasaken teng mriki niki adalah merupakan hadis yang sangat penting. Karena apa? Nilai ibadah kita apakah pada akhirnya benar-benar dianggap sebagai ibadah, nopo ternyata kosong, nopo ternyata zong. Nggih, niku tergantung pada krenteke ati kita. Ternyata berangkat ke masjid niate lintu. Karena ternyata sholat malam niate lintu. Ketoke budal neng pasar, ketoke budal teng kebun, akan tetapi karena niatnya itu adalah agar kita bisa menafkahi, agar kita tidak meminta-minta, agar kita bisa membiayai kuliah anak kita, membiayai pendidikan anak kita yang sekarang sedang mondok, yang sekarang sedang kuliah dan seterusnya, itu masih tetap bernilai ibadah. Niat tergantung. Dan hati niku mboten saged nggih, mboten saged, sulit untuk kemudian dilihat. Oleh sebab itu penting untuk kemudian kita tegaskan bahwa niat menentukan. Nggih, itu seperti itu. Teng mriki dikatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ternyata memang yang pada akhirnya menjadikan kita berpaling dari Allah, kadang-kadang jatah niat untuk Allah sama sekali kita hilangkan itu. Yang pertama yang disebut di dalam hadis Nabi itu adalah dunya yusibuha. Oleh sebab itu hati-hati tentang masalah dunia. Masalah dunia ini hati-hati. Kadang-kadang kita akur Pak dengan saudara. Niku akur. Gara-gara dunia menjadi berantakan, menjadi bermusuhan. Sifat dasar dari manusia itu adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sampean itu keterlaluan senenge dunia niku keterlaluan. Sebelum wonten warisan, akur-akur saja Pak. Setelah ada warisan menjadi tidak akur. Bahkan kadang-kadang omongannya tidak enak. Kalau seandainya mohon maaf ada dalam pihak yang dikalahkan, di dalam waris niku kan wonten sing mahjur jenenge, terhalang, tidak dapat. Itu akhirnya ngomongnya mboten genas Pak, mboten jelas. Ya rek ngene gak atik waris-warisan wis, gak atik faraid-faraidan. Nggih. Gak atik faraid-faraidan. Padahal berbicara atau ngomong tentang gak adik faraid-faraidan itu sama dengan ya wis gak adik salat-salatan, gak adik poso-posoan wis rek. Oleh sebab itu penting. Empun sampai yang namanya pertimbangan akal tentang harta itu mengalahkan kita dari taat kepada Allah. Kuatah cerita-cerita ngoten Pak.
Wong sing kemudian napa niku wong sing ngalah itu justru pada akhirnya bisa berkah. Ngalah akhirnya berkah. Karena kita itu 1:2 itu ya gak enak, misalnya begitu. Karena saya itu adalah yang perempuan misalnya, akhirnya membuat rekayasa dan seterusnya yang pada akhirnya menjadikan kita tidak pernah menerima apa yang pernah diputuskan oleh Allah. Ini penting untuk kemudian kula tegasaken teng panjenengan sedaya teng mriki yang disebutkan yang memungkinkan memalingkan kita dari semata-mata bertujuan kepada Allah adalah masalah dunia itu. Atau awim ra'atin yang kihuha, atau masalah wanita. Oke, kula tegasaken teng mriki panjenengan sakniki sampun hidup bahagia, nggih. Keluarga luar biasa. Pastikan keluarga kita harmonis. Salah satu yang menjadikan pada akhirnya kita tidak harmonis adalah, diperhatikan, pandangan itu adalah sahmun masmumun min siyami iblis. Okay. Yang namanya pandangan itu adalah sahmun masmumun min siyami iblis. Pandangan itu adalah anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Gara-gara pandangan kita, ngapunten, kita bentrok terus teng griya. Mulane ibu-ibu kudu sing sabar nggih ibu-ibu. Mumpun sampai gampang nyeneni bapake. Apa nene bapake duwe pekerjaan teng kantor. Sumpek-sumpek ternyata temannya di kantor peduli. Nggih. Akhirnya nopo? Nggih terus Yai Mahrus, jangan salahkan kami kalau kami pindah ke lain hati. Itu seperti itu. Nggih. Niki penting. Nggih. Pandangan niki adalah sahmun masmumun min sihami iblis, merupakan anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Pandangan, gara-gara pandangan kita bisa lupa diri dan pada akhirnya keluarga kita menjadi berantakan gara-gara pandangan. Gara-gara pandangan, Pak. Oke? Kita bisa tidak syukur, Pak. Gara-gara pandangan nih, Pak. Ono niku melihat terus ke atas terus. Padahal terlalu banyak orang sing boten beruntung seperti kita. Yang di bawah itu terlalu banyak. Tapi karena kegiatan kita, kesukaan kita, hobi kita, ketika melihat hal-hal yang berkaitan dengan dunia, itu adalah terus ke atas. Akhirnya apa yang kemudian kita terima dari nikmat Allah niku sama sekali dianggap tidak memiliki nilai. Sing wonten grutu, sing wonten niku adalah tidak bersyukur gara-gara pandangan. Ya, oleh sebab itu orang mukmin niku diperintahkan untuk ghaddul basar. Bagaimana pandangan itu agak ditundukkan. Jangan sampai kemudian diliarkan. Boten sama sekali kemudian merasa bersalah ketika mohon maaf melihat perempuan. Boten sama sekali ada rem ketika kemudian misalnya tetangga ganti mobil, kita membandingkan dengan masing-masing punya takdir, Pak. Masing-masing punya takdir. Oleh karena demikian jangan sampai kemudian misalnya apa yang kemudian diterima oleh kita itu kemudian gara-gara pandangan kita yang liar itu menjadi mboten punya nilai, padahal terlalu banyak yang mboten mboten sukses, mboten beruntung seperti kita kalau seandainya kita melihat di. Jadi teng mriki niki yang disebutkan sebagai sesuatu yang memungkinkan untuk memalingkan secara khusus itu ada dua. Yang pertama itu adalah dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha, atau karena perempuan. Terlalu banyak contoh-contoh di mana gara-gara perempuan kita menjadi berantakan. Nggih. Carane yo napa? Nggih carane yang tadi itu.
bagaimana kita pandangan kita itu jangan kemudian kita liarkan, karena pandangan bisa jadi kita menjadi lupa diri, lupa bahwa kita sudah punya istri, lupa bahwa kita sudah punya anak dan seterusnya. Pandangan menjadikan kita tidak bersyukur, pandangan bisa jadi meremehkan orang lain. Seakan-akan kita yang sempurna, seakan-akan kita yang hebat dan seterusnya, gara-gara pandangan. Oleh sebab itu empun sampai kita liarkan. Nggih. Terus kula kepingin untuk kemudian ditegaskan. Kula mboten ngertos Ustaz Mahrus sampai jam pinten niki kula, dan kemudian wonten tanya jawab napa mboten niku mboten paham kula niki sik pertama nggih. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tadi yang saya jelaskan itu adalah dimensinya adalah dimensi akhlak. Tasawuf. Yok nopo njogo ati. Sing kula tegasaken. Tapi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa juga berdimensi fikih. Ini dijadikan sebagai pegangan dalam rangka memproduk hukum fikih. Sah mbotene ibadah tergantung niat. Panjenengan ngeten iki Pak, masuk masjid. Nggih. Napa ketika kemudian masuk masjid niku jenengan langsung nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala napa mboten? Napa ngucap di hati kita itu saya niat i'tikaf lillahi ta'ala napa mboten? Kalau seandainya panjenengan pada waktu masuk itu kok kemudian mengatakan di dalam hatinya, di dalam kentek hatinya nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, maka diamnya panjenengan di masjid itu bernilai ibadah karena panjenengan dihukumi i'tikaf. Apakah kita dianggap cangkruan yang tidak memiliki pundi-pundi amal ibadah? Wow. Nggih. Napa kita sudah dianggap ibadah? Kita diam seperti ini. Terus. Nggih. Argo nikune terus muter. Niku gara-gara niat. Nggih. Apakah kemudian kalau seandainya kita koyo raup niku dianggap sebagai ibadah, wudhu nopo raup? Niku sing disebut, sing dimaksud niku sing yang membedakan itu adalah niat. Apakah kita hanya melakukan tradisi kebiasaan sehari-hari atau di situ sudah kita melaksanakan ibadah, itu juga tergantung pada niatnya. Ya. Jenengan mboten maem Pak, ngapunten, mboten dahar mulai subuh sampai maghrib. Apakah kemudian itu dianggap diet karena ada kepingin berat badan turun, atau justru bernilai ibadah dianggap puasa? Lagi-lagi itu niat. Yang menentukan itu adalah niat. Sampai dikatakan innama sihhatul a'mali, sesungguhnya keabsahan dari amal perbuatan kita itu apakah sah atau tidak. Puasa kita sah napa mboten, apakah mandi besar kita sah napa mboten, apakah wudhu kita sah napa mboten, itu tergantung pada niatnya. Oke. Meskipun niat niku sakjane merupakan perbuatan hati, Pak. Nggih. Niku perbuatan hati. Apa yang kemudian kita sebutkan ketika kemudian sholat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan atau imaman lillahi ta'ala, itu adalah talaffuz bin niat. Itu melafatkan niat, yang itu bukan niat, itu adalah untuk membantu kita agar fokus, itu hukumnya sunnah. Tapi niat yang sebenarnya adalah di hati kita. Niat itu adalah merupakan rukun qalbiyun, rukun qalbi. Itu seperti itu. Oke, terus penting
Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di samping berdimensi tasawuf, di samping berdimensi akhlak, di mana itu akan menjadikan kita apakah punya nilai ibadah atau tidak perbuatan kita, itu tergantung pada itu. Tapi juga berdimensi fikih, di mana pada akhirnya akan berdampak pada apakah amal perbuatan kita dianggap sah napa mboten. Wudu'e dianggap wudu' napa mboten. Itu begitu. Ada amalan-amalan yang memang butuh pada itu. Tapi juga ada amalan-amalan yang karena di situ itu tidak terjadi kerancuan dengan tradisi kita, maka itu sebenarnya tidak butuh niat. Ya, tidak butuh niat. Ngapunten, maca Quran niku mboten wonten niate. Nggih. Membersihkan sesuatu dari najis untuk mensucikan itu mboten wonten niate. Meskipun kalau para ulama mengatakan kalau seandainya kita niati pahalanya menjadi berbeda. Lagi-lagi begitu. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan niat niku untuk kemudian kita jaga. Jangan sampai kita biarkan. Itu begitu. Nggih. Terus ini masalah hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Rek hijrah niki sakniki pun boten wonten Pak. Rek siyen kan dari Mekah menuju Madinah. Tapi hijrah sekarang itu yang terkenal itu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal yang jelek kepada dan berpindah kepada hal-hal yang baik. Sakniki radi ruwet Indonesia nggih. Lingkungan kita radi ruwet. Niki penting untuk kemudian saya tegaskan. Sifat dari hati kita biasanya kalau seandainya ada kemaksiatan dan itu berulang-ulang dilakukan menjadi menjadi permisif, menjadi akhirnya dianggap normal. Oke. Ampun sampai panjenengan menganggap kemaksiatan itu normal. Jenengan harus peduli Pak ketika kemudian di lingkungan jenengan wonten penjual minuman keras. Harus peduli itu. Ya. Jangan tidak peduli. Ada hal-hal yang maksiat di lingkungan kita, harus peduli. Meskipun cara amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh misalnya dengan melakukan sweeping, dengan melakukan itu ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya kita yang penting sebagai warga negara koordinasi kali RT, koordinasi kali RW dan seterusnya. Terus penting untuk kemudian ditegaskan hijrah versi dulu itu sudah memang boten wonten rek sakniki, tapi yang paling penting bagaimana kita pastikan lingkungan kita itu sudah tidak ada lagi yang namanya kemaksiatan itu. Nopo sebabe karena kita punya tugas untuk kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, memastikan kader dan generasi kita itu selamat dari itu semuanya. Kenapa sebabe? Karena kemaksiatan itu kalau seandainya terjadi berulang-ulang itu dianggap normal pada akhirnya. Sien pada waktu ke kula masih alit, orang katokan pendek itu aib koyokan, delik-delik, mboten wani, metu niku kadang mboten wani. Sakniki kita lihat fenomena ngoten teng mall-mall, nggih, teng pasar-pasar niku kathah dan itu tidak malu. Kita sudah dianggap tidak mengingkari, sudah dianggap normal, dianggap biasa seperti itu. Jangan sampai kita melakukan normalisasi, menormalkan sesuatu itu jangan sampai. Oke? Itu terkait dengan hijrah itu. Kalau tambahkan malih, kadang-kadang kita melihat niki dimensi fikih. Ya, orang gara-gara niat itu akhirnya was-was, ya, was-was. Jadi usoline ping kathah misalnya, nggih, usolli, nggih, sampai angel. Kadang-kadang kita tonggoan sholat itu terganggu juga gara-gara itu. Itu seperti itu, nggih. Memang kadang-kadang di dalam fikih itu ada masalah. Napa masalahnya? Kadang-kadang yang namanya niat itu dianggap sebagai rukun.
Karena rukun memang harus muqtarinan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan perbuatan. Jadi Allahu Akbar itu yang kadang-kadang kita tidak bisa membersamakan antara takbiratul ihram dengan qasdul fi'li, niatul fardiyah dan ta'yin. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Sik gurung, digudo setan ngoten niku. Oleh sebab itu ulama dalam konteks ini itu tidak satu mazhab. Wonten sing mengatakan bahwa niat itu adalah rukun, wonten sing mengatakan bahwa niat itu adalah syarat. Napa bedane? Kalau rukun itu masuk dalam bagian sholat, kalau seandainya syarat itu adalah di luar sholat. Rek umpamane panjenengan kok kemudian tidak mampu itu melakukan muqtarinan bi fi'lihi, Allahu Akbar niku mboten mampu. Di dalam hatinya langsung, karena harus konsentrasi penuh. Niat saya sholat fardu zuhur. Kalau seandainya makmum, ya makmuman misalnya. Itu kok kemudian buatan mampu itu misalnya, nggih jangan dipaksakan kemudian misalnya sampean harus mengulangi lagi, sampai kemudian imam rukuk sampai pancet wae misalnya begitu. Angel niku nggih. Yo napa rek mamane ngoten, yo pakai sing gampang mawon. Napa? Yo sing gawe syarat wae. Nggih, pokoke wis wonten kerentek hati Allahu Akbar. Ngoten. Itu sudah dijembatani. Ngapunten, was-was itu memungkinkan kita hilangkan dengan ilmu. Nggih. Was-was itu memungkinkan kita hilangkan dengan ilmu. Ulama itu sudah mengkonsep banyak sekali teori-teori yang pada akhirnya kita menjadi mudah tergantung pada kesiapan dan kemampuan kita. Jangan dipaksakan akhirnya kita gak iso jamaah. Barang wis sujud itu sik usol terus kan repot. Usol terus itu kan repot. Ya pakai syarat wae pun. Ya pokoknya karena teke ati niku mawon. Rek umpamane sampun. Ya napa carane? Barang wis memang gak mampu untuk melakukan itu, wis kadung was-was gara-gara itu. Ada ulama yang mengatakan, misalnya Hanafi secara umum itu mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu dalam konteks niatnya itu disebut sebagai syarat bukan rukun. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken teng panjenengan. Ngoten mungkin Ustadz Mahrus, mungkin kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, kalau seandainya tasih wonten wektale monggo dikonfirmasi rek umpamane monggo. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya batasi 2 orang. Misalnya mboten nonton, kita cukupkan sekian. Mboten wonten nggih? Nggih, sampun mboten wonten nggih. Nggih niki perdana nggih, kula mboten ngertos pinten wektale nggih. Rek misale wektale longgar nggih bisa menyesuaikan sebenarnya nggih. Kula tasik dereng ngertos, wau kula tanglet teng Ustaz Mahrus, Kiai Mahrus niku terus 20 menit dan seterusnya. Kula mboten ngertos napa pinten menit niki sampun. Mboten mungkin wonten sing perlu dikonfirmasi mboten wonten. Matur nuwun nggih kula diparingi kesempatan untuk bersilaturahim kali panjenengan sedaya, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.